Lebih dari 100 nyawa hilang karena laga sepak bola yang berujung tragis. Pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter lawan yang berakhir kalah jadi pemicu pertama tragedi ini. Janji klub supporter untuk nihil insiden apalagi kerusuhan kosong saja akhirnya. Namun, gas air mata yang digunakan polisi untuk menghalau kerusuhan adalah hal terfatal yang menjadikan tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisah ini terjadi? Kita akan bersama-sama membahas dalam Kupas Tuntas. Baik, di pagi hari ini kami sudah mendatangkan beberapa narasumber yang ada di tempat kejadian. Pertama, ada Mbak Nazwa selaku korban yang berhasil selamat. Kemudian ada Ibu Keke selaku pihak keluarga korban yang telah gugur. Dan yang terakhir ada Bapak Prion yakni dari kepolisian. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi Ibu Mira. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita tanyakan mungkin yang pertama kepada Mbak Nazwa. Baik, selamat pagi Mbak Nazwa, apa kabarnya? Pagi, baik Mbak. Jadi Mbak Nazwa ini adalah salah satu korban yang berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat dari sudut pandang Mbak Nazwa tentang kejadian tersebut. Baik, bagaimana kondisi dan situasi saat kejadian itu terjadi Mbak Nazwa? Ya, jadi pada saat kejadian itu sebenarnya saya nggak ada inisiatif untuk turun ke lapangan. Saya cuma berpikir kalau saya harus pulang pada saat itu. Tapi memang saya tuh tidak pengen untuk langsung pulang. Saya pengen duduk dulu di sana untuk menyelesaikan pertandingannya. Tetapi ternyata terjadi keributan di mana saya melihat ada banyak polisi yang menembakkan gas air mata ke lapangan dan ke tribun, itu sekitar tribun 6 dan tribun 7. Melihat itu saya langsung bergegas untuk berdiri dan berpikir kalau saya ini harus pulang. Karena kalau tidak langsung pulang mungkin saja saya terjebak. Dan saat saya berdiri, saya berjalan ingin pulang, sayangnya saya terkena gas air mata itu yang membuat saya blank, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya cuma mendengar teriakan-teriakan dari para Aremania yang lain yang meminta tolong. Mendengar itu saya langsung inisiatif turun ke lapangan. Saya berpikir kalau saya harus mendatangi polisi dan berbicara secara baik-baik untuk tidak lagi melanjutkan penembakan gas air mata itu. Tetapi sayangnya apa yang saya katakan pada saat itu tidak digubris oleh mereka, sehingga mereka tetap melanjutkan penembakan gas air mata pada saat itu. Akhirnya saya mencoba untuk keluar melalui pintu 13, itu pintu di mana ada banyak sekali korban jiwa dibanding pintu-pintu yang lain. Di sana yang saya lihat ada banyak sekali para Aremania yang lain yang mencoba untuk membobol pintu tersebut karena pintunya itu tidak terbuka. Saya tidak tahu sebenarnya itu memang sengaja dikunci atau tidak. Jadi waktu itu saya melihat ada banyak sekali orang yang sudah tergeletak di bawah dengan muka yang biru, mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga. Mungkin pada saat itu mereka sudah mendekati ajal mereka. Jadi di sana ada banyak sekali teriakan, petikan, dan ucapan-ucapan orang lain yang meminta tolong dari ibu-ibu bahkan anak-anak yang ada di sana, yang terjebak di sana tidak bisa keluar. Pada pukul berapa itu kejadiannya? Kalau kejadiannya itu setelah match Persebaya dan Aremania itu mungkin sekitar jam 9:30 malam. Dan mengapa kalian para Aremania nekat turun ke lapangan setelah match berakhir itu? Jadi walaupun saya sebenarnya tidak ikut langsung turun ke bawah pada saat itu, cuman yang saya tahu dari teman-teman Aremania yang lain, mereka turun ke bawah itu cuma pengen memberi semangat, memberi ucapan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Para pemain Arema itu sudah melakukan yang terbaik. Jadi kami tidak ada niatan untuk membuat kericuhan pada saat itu. Lalu bagaimana perasaan Anda sebagai korban yang merasakan kejadian tersebut secara langsung, namun berhasil menyelamatkan diri? Kalau ditanya perasaan, sebenarnya saya tentunya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Namun di sisi lain saya juga merasa sangat terpukul dan sedih setelah mengetahui banyak sekali saudara-saudara dan teman-teman Aremania yang lain yang mengalami luka, bahkan
hingga kehilangan nyawanya. Bagaimana caranya Mbak Nazwa ini bisa menyelamatkan diri Mbak? Jadi saya bisa selamat waktu itu setelah pintu 13 itu terbuka dan ada salah satu petugas di sana yang membantu saya untuk keluar. Dan yang membuat saya terkejut sebenarnya, di luar itu saya melihat ada banyak gas air mata. Jadi saya kira keributan itu cuma terjadi di dalam stadion. Ternyata di luar stadion pun para polisi itu juga menembakkan gas air mata sehingga menyebabkan kericuhan di sana. Jadi itulah sudut pandang dari Mbak Nazwa tentang kejadian ini. Untuk itu, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Nazwa. Jadi mungkin untuk memperjelas dan menegaskan, kita beralih dulu nih ke Ibu Keke, yakni selaku keluarga dari korban yang meninggal dunia. Selamat pagi Ibu Keke, bagaimana sosok anak ibu tersebut di mata ibu sendiri? Dia itu anaknya baik-baik, gak pernah aneh-aneh orangnya, makanya sampai sekarang saya gak terima aja gitu dia bisa tiba-tiba pergi dari dunia. Soalnya dia gak pernah ikut yang aneh-aneh, yang kayak anarkis gitu. Anaknya yang anak kayak normal aja, biasa aja, ngefans sama Arema juga gak pernah sampai fanatik banget anaknya. Jadi gitu ya Mbak. Baik Ibu, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian anak Ibu. Lalu boleh saya lanjut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu kepada pemerintahan dan kepolisian? Apakah mungkin ada kritik dan saran dari atas kejadian yang sudah terjadi ini? Saya sebagai keluarga dari korban yang meninggal di sana, saya tuh sampai sekarang masih mempertanyakan apakah penggunaan gas air mata itu diperlukan, karena jelas-jelas itu pemicu banyak bencana ya, sudah jelas banget banyak korban berjatuhan. Jadi mungkin dari pemerintah dari sananya bisa diperbaiki lagi, jangan langsung make gas air mata tanpa pikir panjang lagi, karena sudah jelas banyak buktinya korban banyak berjatuhan. Bahkan sebelum dari kejadian ini juga ada kejadian demo-demo yang dahulu. Jadi kayaknya itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Baik, kita sudah mendengarkan nih penjelasan mengenai sudut pandang dari terhadap tragedi ini dari pihak korban dan juga pihak keluarga korban. Tak lengkap rasanya apabila tidak ada sudut pandang dari pihak pelaku kepolisian. Mungkin saya dan penonton yang ada di rumah sudah penasaran nih bagaimana pendapat Pak Rion, yakni sebagai pihak kepolisian mengenai tragedi ini. Baik, mungkin langsung saja Pak, bisa dijelaskan bagaimana awal mula kejadian tersebut terjadi menurut pandangan dari pihak kepolisian? Banyak para supporter yang sudah turun ke lapangan dan para aparat kepolisian pun sudah susah untuk menghalau mereka karena mereka sangat anarkis terhadap aparat kepolisian. Lalu karena para supporter bertindak anarkis, polisi pun akhirnya memperingati hal tersebut kepada para supporter untuk tidak beranarkis kepada pihak kepolisian. Tapi karena sudah tidak terhiraukan lagi oleh para supporter, jadi akhirnya para aparat kepolisian mengambil tindak tegas, yaitu dengan meluncurkan gas air mata yang dimana akhirnya membuat suasana menjadi ricuh, tetapi akhirnya para supporter pun bisa terkendalikan. Tapi para penonton lainnya serta supporter lainnya mengalami panic attack seperti itu, seperti kayak berlarian untuk berdesak-desakan untuk keluar dari tribun, yang dimana di situ membuat banyak korban seperti terinjak-injak, sesak napas, bahkan ada korban jiwa juga. Lalu, apakah Anda memiliki perintah dari atasan Anda untuk menyemprotkan gas air mata tersebut, Pak? Untuk perintah memang ada dari atasan, ya, karena kericuan tersebut para pihak kepolisian susah untuk menghalau para supporter. Jadi gas air mata pun
dikeluarkan untuk melakukan nikah. Salah satunya untuk alasan keamanan juga. Lalu bagaimana perasaan Anda melihat banyaknya korban yang berjatuhan akibat tragedi ini, Pak? Kita berdoa saja untuk para korban agar diterima di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah. Tapi menurut pandangan saya, Bapak ini seperti tidak ada merasa bersalah sama sekali. Saya bukan merasa bersalah, tapi kan aksi ini semata-mata bukan karena hanya kesalahan pada aparat polisi, tapi juga karena kesalahan para supporter yang anarkis. Bukankah Bapak tahu bahwa penggunaan gas air mata di stadion itu dilarang? Lantas mengapa kalian para polisi masih saja menembakkan gas air mata ke lapangan, bahkan ke tribun, di mana di tribun situ ada ibu-ibu, anak-anak, hingga balita? Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi ya Bu, di sini kami hanya menjalankan tugas saja. Saya tahu bahwa kalian para polisi hanya menjalankan tugasnya, dan saya juga tahu bahwa mungkin beberapa oknum dari kami memang membuat kericuhan. Tapi apakah wajar cara menjaga keamanannya itu dengan menembakkan gas air mata hingga melakukan kekerasan yang membuat teman-teman saya dan saudara-saudara saya, para aremania yang lain, terluka bahkan kehilangan nyawanya? Bapak sendiri saat menembakkan gas air mata itu kan memakai baju pelindung. Bapak tidak merasakan secara langsung apa penderitaan korban yang menerima tembakan itu secara langsung. Jadi menurut saya perkataan Bapak itu tidak dapat dipercaya. Ya di sini saya tidak akan berkomentar lagi. Intinya saya tegaskan sekali lagi, kalau saja saya hanya menjalankan perintah dari atas saja, cukup. Baik, karena keadaan semakin memanas dan kedua belah pihak semakin berdebat, mungkin kita akhiri saja segmen 1 kita pada kali ini, dan kita akan berlanjut ke segmen 2. Selamat datang kembali dalam acara Kupas Tuntas bersama saya Niranti Karima sebagai pembawa acara. Baiklah, kita akan berlanjut ke segmen yang kedua, dan kami sudah mendatangkan yakni pihak Pers SI, yaitu Bapak Rido, dan juga pihak dari ahli medis yakni Ibu Sabila. Selamat datang Ibu Sabila dan juga Bapak Rido. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Rido selaku pihak PSSI. Selamat pagi Pak Rido. Selamat pagi, Mbak. Baik, menurut Bapak bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak nih mengenai kejadian yang baru-baru saja terjadi? Untuk tanggapan PSSI sendiri, tentunya kami sangat menyayangkan atas terjadinya tragedi kanjuruhan yang terjadi baru-baru ini. Dari pihak kami sendiri tentunya tidak ingin hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang, dan kami akan membina diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana kondisi ini jika kita lihat dan kaitkan dengan peraturan sepak bola di Indonesia? Untuk kultur sepak bola di Indonesia sendiri tentunya kurang begitu bagus sebenarnya. Dari para pihak penonton yang kadang-kadang anarkis, kadang-kadang melemparkan sampah atau barang-barang mereka sendiri ke dalam lapangan. Untuk peraturannya sendiri, dari pihak kami sudah memiliki peraturan untuk tidak memanjat atau tidak memasuki lapangan, dan juga dari pihak FIFA mengeluarkan peraturan bahwasannya para aparat keamanan atau para aparat polisi tidak boleh untuk membawa persenjataan yang mampu untuk menakut-nakuti para penonton. Lalu jika kita melihat dari kedua pihak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kejadian ini? Siapa yang sebenarnya bersalah? Dari kedua pihak sendiri tentunya memiliki salah masing-masing. Dari para pihak penonton yang terlalu bersikap anarkis dengan masuk ke lapangan, bukan turun ke lapangan, serta para pihak polisi yang mengeluarkan gas air mata atau menembakkan gas air mata yang tidak sesuai dengan SOP, sehingga keduanya kalau menurut saya sangat salah. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat banyaknya korban yang berjatuhan seperti yang kita ketahui? Perasaan saya tentunya mewakili perasaan PSSI juga sangat menyesalkan kejadian ini. Kami berharap
kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali di Indonesia maupun di dunia. Untuk para korban yang telah gugur, saya meminta maaf. Untuk para keluarga korban juga saya mewakili PSSI untuk meminta maaf. Semoga para korban dan para keluarga yang ditinggalkan dapat mengikhlaskan kepergiannya, dan semoga para korban juga diterima di sisi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas tanggapan dan jawabannya. Kemudian mungkin kita akan melihat dari sisi medis. Ada Ibu Sabila di sini yang sudah berhadir. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah berhadir. Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Sabila nih, melihat dari sisi medis, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penyemprotan gas air mata ini? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya penggunaan dari gas air mata ini memang dilarang untuk pembubaran massa dikarenakan adanya campuran dari zat-zat kimia yang terdapat di dalam gas air mata tersebut yang bisa menyebabkan iritasi pada kelenjar lendir mata, hidung, kemudian iritasi pada kulit, paru-paru yang bisa membahayakan siapapun yang terpapar gas air mata. Jadi saya sangat tidak setuju dengan adanya penembakan gas air mata yang terjadi pada Stadion Kanjuruhan. Baik Ibu, lalu selain akibat dari gas air mata tersebut, mungkin adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan? Untuk faktor lain yang menyebabkan adanya korban itu dikarenakan ada kepanikan massal yang terjadi akibat dari penembakan gas air mata yang menyebabkan para supporter berlarian ke satu tempat yang memungkinkan mereka untuk menghirup udara segar sehingga terjadi desak-desakan dan dorong-dorongan, dan adanya korban yang jatuh karena desakan tersebut kemudian terinjak-injak, dan dari desak-desakan tersebut juga terdapat korban yang mungkin sesak nafas karena posisinya yang terlalu sempit. Kemudian juga ada mungkin karena adanya kepanikan tersebut ada yang terkena serangan jantung mendadak yang memang sudah memiliki riwayat sebelumnya. Baik, terima kasih Bu. Lalu bagaimana cara agar terhindar dan cara menangani saat terkena semprotan gas air mata tersebut? Baik, untuk cara menghindarnya sudah pasti mencari ruang untuk menghirup udara segar. Untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan dari gas air mata tersebut bisa dengan menyiramkan susu ke area wajah atau area yang terkena gas air mata, kemudian juga untuk tidak menggosok-gosok area mata karena hal tersebut bisa memperparah gejala yang diakibatkan dari gas air mata. Lalu juga bisa dengan menghirup udara melalui hidung ataupun mulut. Baik, terima kasih Ibu Sabila atas penjelasan dan jawabannya, dan terima kasih kepada Bapak Ridho juga yang sudah berhadir di tempat ini memberikan penjelasan dan memberikan paparan mengenai kejadian yang terjadi ini. Kejadian di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi tragis yang jangan sampai terulang kembali. Semua pihak harus berbenah diri, baik para aparat yang memperketat anggotanya agar mematuhi regulasi dan SOP dengan baik dan menjalankannya dengan jujur. Juga para supporter yang harus memahami aturan menonton di stadion dengan benar. Serta perlunya edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai gas air mata dan bagaimana cara penanganannya. Saya sebagai pembawa acara undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.